Saudara, silahkan tonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Itu tidak akan merugikan Anda dan justru akan menambah pahala dan kebaikan bagi Anda. Semangat berbagi. Ya Allah, ternyata benar 5 waktu ini berat. Panjenengan yang sudah menjaga 5 waktu, alhamdulillah. Yang menjaga 5 waktu masih sholatnya di awal waktu, alhamdulillah. Di awal waktu berjamaah bersama imam, alhamdulillah. Insya Allah. Yang banyak adalah di akhir waktu. Nek kepepet waktunya mau habis, baru tergesa-gesa mau sholat. Yang banyak itu yang banyak di sana. Insya Allah kalau di sini sama. Sholat 5 waktu saya abot, Pak. Makanya butuh pitulungan Gusti Allah. Aqimis salata liduluki syamsi ila wasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Ini perintah sholat 5 waktu. Ada orang menanyakan, Pak, coba tunjukkan kepada saya mana dalil sholat 5 waktu. Gak ono di Quran, ono yang menang hadis. Ini ayatnya. Aqimis sholah, dirikan sholat. Liduluki syamsi ila ghosaqil lail. Sesudah matahari tergelincir. Maksudnya ini adalah sholat zuhur, sholat asar. Kemudian ila ghosaqil lail, sampai tenggelam, gelapnya malam, 2 waktu, maghrib sama isya. Wa qur'anal fajr. Fajr itu salat subuh. Salat subuh itu istimewa, Pak. Allah menyebutnya wa qur'anal fajr. Sebab salat subuh itu salat saat diturunkan Al-Quran oleh Allah. Inna Qur'anal fajri, sungguh salat subuh Al-Quran al-fajri kana masyhuda, benar-benar disaksikan oleh malaikat-malaikat Allah. Makanya bersyukur panjenengan bisa sholat subuh berjamaah di sini, masya Allah. Dilanjut ada ngaji subuh, masya Allah. Senang nang Allah Subhanahu Wa Taala. Tambah syukurnya kepada Allah. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi, ya Allah matur nuwun Gusti panjenengan masih maringi dateng kula sedaya niki karunia lan rahmat, karunia dan kasih sayang, sehingga dengan 2 hal itu saya dimudahkan sholat subuh berjamaah di masjid. Insyaallah seneng ke Allah karena Allah masih nitipi karunia dan rahmatnya sehingga kita bisa sholat, bisa ngaji, bersyukur. Jarak terdekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah ketika mereka sholat. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Faksir doa. Ketika mereka sedang sholat, ketika mereka sedang sujud, itu jarak terdekat. Masya Allah. Makanya panjenengan kalau punya uang berlebih, bisa rekreasi, bisa melakukan rihlah, bisa melakukan perjalanan. Kata Rasulullah, janganlah seseorang itu la tasyuddur rihala illa fi salas. Jangan engkau bersemangat, punya azam yang kuat untuk melakukan perjalanan karena banyak duit, banyak kesempatan, banyak momen, lalu melakukan perjalanan. Kata Rasulullah, jangan punya keinginan kuat seperti itu kecuali kepada 3 tempat. Kalau ketiga tempat ini harus punya semangat, harus punya cita-cita, harus punya doa kepada 3 tempat ini. Apa? Yang pertama, Al-Masjidil Haram di Makkah. Ke Masjidil Haram di Makkah. Saya kepengen ke Masjidil Haram di Makkah. Ilal Masjidi An-Nabawi bi Madinah, ke Masjid Nabawi di Madinah.
pengen saya ke Masjid Nabawi, ke masjidnya Rasulullah, pengen ke sana. Wa Masjidil Aqsa di Palestina, pengen berkunjung ke Masjid Aqsa yang sekarang lagi rame. Jadi kalau punya uang, niatkan pengen perjalanan ke sana. Kalau sudah sering bolak-balik, bisa kita panjenengan memilih sopo kira-kira jamaah sing aktif salate. Ngono, beri kesempatan. Sing aktif salate sing gurung pernah ke sana, belum pernah umroh, belum pernah haji. Terus sampean pernah umroh? Durung Pak Ustaz. Udah loh, saya biayai. Masya Allah. Kata Rasulullah, kalau panjenengan punya aset untuk melakukan perjalanan, jangan semangat kecuali ketiga tempat tadi: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Subhanallah. Para jamaah, kenapa kok Rasulullah itu memberikan support agar kita mau ke sana untuk ibadah, di sana untuk sholat, untuk sholat. Makanya statusnya panjenengan itu kan sebagai musafir. Perjalanan Indonesia, Mekah, Indonesia, Madinah itu kan musafir. Tapi di sana sholatnya sholat ada. Boten di jamak, boten di kosor, rugi sampean. Sholatnya sholat biasa. Kenapa? Karena sholatnya orang di Masjid Nabawi Madinah 1 rakaat sama dengan 1000 rakaat sholat di sini. 1 rakaat sholatnya di Masjidil Haram Mekah sama dengan 100.000 sholatnya di Masjid Sunan Ampel. Masya Allah. Maka jangan kaget orang pulang umroh, pulang haji, terus gak sholat di sini. Dia merasa punya tabungannya seakeh. Tapi itu jalan yang salah. Jangan ditiru. Kalau ada orang pulang haji terus gak pernah ke masjid lagi, gak pernah sholat, baik sangka, oh dia seakeh tabungannya. Oh no. Cuma dungakno, moga-moga tetap seget sholat ning Masjid Sunan Ampel, didoakan. Jangan ditiru, jangan nanti pulang umroh terus kalau sholat mana tabunganku si akeh, gitu. Jangan, insyaallah. Itu motivasi, kekuatan, spiritualitas itu yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah, bahkan kalau panjenengan kesempatan haji itu kan ada 8 hari di Madinah. Ada yang namanya sholat arba'in hitungannya 40 waktu. Sehari kan 5 waktu, kali 8 hari 40 waktu. Biasanya ada kesempatan 9 hari, tidak nyampe memang sampai 45, tapi bisa ada 43, 42 waktu. Cuma nek panjenengan sibuk noto koper, noto kamar, entek telu waktu itu. Bahkan tinggal 39 waktu rugi. Makanya orang-orang yang sregep begitu nyampe di kamar hotel ditinggal, ayo nang masjid sholat. Itu eman. Jauh-jauh dari Indonesia ke Madinah terus nyantai-nyantai. Memang niatnya ibadah sholat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, rata-rata di Madinah dapat 43 waktu, 42 waktu. Kalau dapat 40 waktu ngepres nih, alhamdulillah, jangan sampai ketinggalan. Syaratnya siapa yang sholat 40 waktu tidak ketinggalan takbiratul ihramnya imam, bara'atum minan niran, minan nar, minan nifaq, maka dia oleh Allah akan dibebaskan dari api neraka, dibebaskan dari sifat nifaq, munafik. Masya Allah, 40 waktu. Jadi imamnya begitu Allahu Akbar, panjenengan ngikut Allahu Akbar. Itu namanya tidak ketinggalan takbiratul ihram imam. Tapi begitu masuk ke masjid, imamnya Allahu Akbar, rukuk, ketinggalan panjenengan. Tidak dapat keutamaan itu. 40 waktu sholat di Masjid Nabawi, walaupun hadisnya mendapatkan kritik.
Ada yang mengatakan hadisnya hasan baik, ada yang mengatakan hadisnya dhaif lemah. Tetapi sekalipun lemah, dia tetap sahihul makna, karena anjuran sholat berjamaah itu kuat perintahnya. Tidak apa-apa mengamalkan hadis itu. Tapi yang paling hebat lagi adalah para jamaah, orang yang melaksanakan sholat 40 hari, bukan 40 waktu. Dan ini tidak disebutkan di mana, di masjid mana. Hadisnya sahih, riwayat Imam At-Tirmidzi. Man shalla lillahi arba'ina yauman fi jama'atin yudrikut takbiratal ula kutiba lahu bara'atani, bara'atum minan nar wa bara'atum minan nifaq. Siapa yang rekso, yang memelihara, menjaga sholat selama 40 hari, sholat 40 hari secara berjamaah, ya, tidak ketinggalan takbiratul ihramnya imam 40 hari, insyaallah. Berarti 40 hari itu ya 40 hari kali 5 waktu, 200 sholat. Tidak terlambat takbiratul ihramnya imam berjamaah, masya Allah. Bara'atu minan nar wa bara'atu minan nifaq, akan dibebaskan oleh Allah dari siksaan api neraka dan dibebaskan dari sifat munafik. Imannya kuat kokoh, masya Allah. Ada beberapa jamaah yang sharing kepada saya, orang yang mengamalkan 40 hari itu Pak, masya Allah. Jadi panjenengan yang belum kesempatan ke Madinah, ke Mekah, ayo 40 waktu dijaga sholat jamaahnya di Masjid Sunan Ampel. Tidak ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Setelah 40 hari panjenengan merenung, zikir ke Allah, nyebut nama Allah. Apa kira-kira yang belum Allah tunaikan? Dia berkata, ya Allah, matur nuwun ya Allah. Dia merasakan betapa besar nikmat Allah yang dianugerahkan. Bangga dia kepada Allah. Ya Allah, betapa pertolonganmu begitu sangat luar biasa. Tidak ada aku mengharapkan apapun kecuali engkau wujudkan ya Allah. Hebat, luar biasa. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi orang yang menjaga sholat 40 hari tidak ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Ada yang belum pernah umrah? Belum pernah haji? Masya Allah. Insya Allah nanti setelah syuruk ini sholat 2 rakaat nilai pahalanya sama dengan haji dan umrah. Ya gitu. Itu tambahannya bagi orang-orang yang belum pernah haji umrah. Wes belum pernah haji umrah, nggak tahu ngaji, repot. Makanya kita ngaji sampai waktu terbit matahari tambah 10 menit, sholat 2 rakaat, sholat isyraq, Allahu Akbar, insyaallah. Sama dengan haji wa umrah, tamah, sama dengan orang yang menunaikan ibadah haji dan umrah sempurna, sisi nilai pahalanya. Sholatnya ditautu maneh, sholatnya dipelajari lagi, sholatnya dievaluasi lagi, sholatnya sholat yang manual. Saya katakan sholatnya manual, jangan metik. Rata-rata sholat kita metik. Begitu Allahu Akbar jalan sendiri. Jalan sendiri, Allahu Akbar, langsung Allahu Akbar kabir. Wis jalan sendiri. Kalau metik, iling-ilingan, metik itu Allahu Akbar, ngiling Gusti Allah, Allahu Akbar kabir, ngiling Gusti Allah. Itu namanya manual. Maka sholat itu manual. Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah. Engkau ya Allah mendengar hamba yang memuji engkau. Sami'allahu liman hamidah. Kalau kita menyatakan Allah mendengar atas apa yang kita puji kepadanya, Allah akan menjawab, hamidani abdi, hambaku tengah memuji aku. Subhanallah.